Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan materi untuk kelas 12 ya. Hari ini Ibu akan mempersiapkan bagaimana persiapan Anda dan strategi Anda menuju PTN. Harapan kita semua kita mau yang terbaik. Oke. Nah, saat ini kita mulai dengan cek potensi diri. Nah, cek potensi diri pertama adalah tes psikologi. Kenapa harus ada tes psikologi? Karena dalam tes psikologi ini akan kamu tahu isi daripada bakat kamu, minat kamu. Karena memilih jurusan di perguruan tinggi itu nggak main asal aja cuman dengar dari teman. Tapi itu harus lahir dari potensi yang kamu miliki. Cek pertama adalah kepribadianmu. Kamu jadi dokter, tapi kamu orangnya adalah orang tegaan, cuek bebek. Bagaimana mau jadi dokter yang peduli sama manusia? Itu yang kamu harus cek dalam tes psikologi. Kalau tidak ada dan tidak pernah mengikuti psikologi, coba tes-tes dan browsing di internet. Yang kedua, cek nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kenapa harus dicek? Karena untuk masuk di SNPTN, itu akan dilihat dari nilai mapelmu, konsistensi nilaimu, dan berapa besar kemampuan akademikmu. Apakah stabil, apakah kamu adalah orang yang kadang tinggi nilainya, kadang bisa drop. Kalau yang ketiga, inventarisir sertifikat lomba-lomba yang dilakukan. Karena ini nilai tambah buat Anda. Anda pernah melakukan lomba, tapi bukan lomba 17-an ya. Lomba-lomba itu lomba ilmiah. Jadi misalnya lomba mengarang, lomba debat bahasa Inggris, bahasa Jepang, sertifikat OSIS, MPK, lomba karya ilmiah, lomba menari dengan grup di sekolah, antar sekolah, olahraga antar sekolah dan sebagainya. Lalu yang keempat, menganalisis minat bakat diri melalui informasi media dan lingkungan. Itu yang tadi saya bilang lewat media, lalu tanya pendapat orang lain, bagaimana kondisi dirimu, tapi orang lain tuh bukan temanmu karena itu suka iseng. Lebih baik tanya sama orang tua, orang yang tantemu, ommu, kakak yang tahu banget karaktermu. Oke. Nah, sekarang kita cek data nilainya. Masukkan nilai-nilai tersebut dalam format ini. Ada yang untuk IPA dan ada yang untuk IPS. Cek sampai di semester 4 nilaimu sudah berapa. Total yang di bagian bawah itu adalah nilai per semester untuk 6 mata pelajaran UN. Kenapa? Karena di SNPTN yang dilihat adalah nilai-nilai mata pelajaran UN. Kamu juara kelas, belum tentu kamu masuk di SNPTN. Karena bisa jadi nilai besarmu itu banyak di pelajaran, bukan pelajaran jurusan, tapi pelajaran misalnya PPKN, olahraga, musik, dan sebagainya. Nah, yang menjadi konsistensi dalam penilaian SNPTN ini adalah nilai mata pelajaran jurusan. Paham ya? Jadi kalian mulai cek. Dari sini nanti kamu akan tahu kekuatanmu ada di mana. Di matematika, fisika, kimia. Kamu mau jadi dokter, tapi kekuatanmu ada di matematik, fisika. Berarti kan kamu orang teknik. Bisa nggak jadi dokter? Bisa. Tapi nanti kamu ambilnya ke arah medik, ke arah fisika, yaitu biomedik. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Berikutnya, ini contoh. Contoh dari anak-anak angkatan 51 kemarin. Ini perjalanan nilainya. Saya tidak mau sebut siapa namanya, tapi inilah perjalanan nilainya dan dia tembus masuk lewat jalur undangan. Mungkin bisa menjadi refleksi buat kalian. Target di semester 5 kamu usahakan maksimal. Karena dia adalah juara kelas dan juara angkatan.
Kenapa harus dari awal persiapkan data admin? Ini yang berikutnya ya, fotokopi NIS dan sebagainya. Karena mengurus kesalahan nama orang tua, nama marga, nama keluarga yang tidak cocok di antara data-data ini, kamu akan segera punya waktu untuk mengurusnya. Jangan tunggu sampai di bulan Desember nanti, karena itu sangat mepet sekali. Paham ya kenapa dari awal kita minta. Nah, setelah dikumpulkan kemarin kan ada peristiwa kan, ada wali kelas yang belum menandatangani. Kalau tidak begitu kamu tidak akan bisa. Karena kalau sampai data ini tidak cocok, Anda diterima di jalur undangan, Anda bisa di blacklist. Dan Anda dicoret tidak mendapatkan itu. Ini keras loh peraturannya. Paham ya? Kenapa data-data admin ini harus disiapkan? Kenapa bentuknya sekarang PDF dalam model PJJ? Karena nanti semua harus diupload, bentuknya memang filenya adalah PDF. Jadi sudah dari awal mempermudah. Di sini tinggal tambah foto kamu untuk persiapan PDF nanti. Dan SNPTN serta untuk pendaftaran atau mempunyai nomor registrasi LTMPT. Nah, ini yang dibilang tahun kemarin SNPTN tahun 2019. Kita lihat ya persyaratan sekolah. Pertama, mempunyai NPSN. Sekolah kita ada NPSN-nya, itu nomor sekolah ya. Kemudian akreditas A. Sekolah kita adalah akreditas A. Yang diambil adalah 40%. Anak IPA jumlahnya ada 5 kelas, masing-masing kelas 36 dikali 5 berarti 180. 40%-nya itu ada 72 siswa. IPS jumlahnya 2. Dikali 36 berarti 72. Nah, 72 ini lagi nanti diambil 40%-nya jadi cuma 22 siswa. Apakah semuanya akan masuk? Tidak. Karena dari 40% nanti dari 72 orang yang diambil untuk anak IPA hanya 36 orang. Itu pun kalau mencukupi kuota nilainya atau kriteria nilainya sesuai dengan pilihannya. Dia jumlahnya sebenarnya 36. Tapi bisa turun menjadi kayak tahun kemarin hanya sekitar 15 orang yang bisa masuk. Karena apa? Karena kriteria nilai kita yang tidak sesuai dengan universitas yang dituju. Persyaratan peserta yaitu kelas 12. Prestasi akademiknya ada, memiliki NIS, NIA, dan sebagainya. Program pilihan studi, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi dan 1 PTN atau 2 PTN. Contoh, saya anak IPA, pilih UI, prodi 1 universitas, 1 PTN, 2 prodi. Ambil UI, jurusan teknik kimia, dan ambil kimia. Oke, itu pilihan pertama. Atau saya mengambil UI jurusan teknik kimia, dan PTN kedua saya mengambil Unpad teknik kimia juga. Paham bedanya? 1 universitas 2 prodi atau 1 prodi untuk 2 PTN. Sangat tidak disarankan Anda mengambil lintas minat. Contoh, di SNPTN tidak boleh sama sekali anak IPA mengambil jurusan IPS, kecuali ya, di dalam kriteria universitas tersebut diizinkan. Contoh, UI Ekonomi, UI Hukum, anak IPA boleh ambil. Bagaimana caranya? Nanti di LTMPTE itu yang ada di website, Anda buka dan klik masing-masing universitas.
Nanti kamu lihat di situ, ada peraturannya yang tertulis. Oke, ini garis besar aja ya, Ibu terangin dulu. Nanti baru rincian jalur-jalurnya. Nah, ini jalur SNPTN. Yang tadi Ibu bilang hanya ambil 20%. Kemudian SBMPTN. Dua jalur ini bayarannya ringan dan masuknya berbeda caranya. SNPTN melalui nilai rapot. SBMPTN melalui tes tulis yang namanya UTBK. Paham? Nah, seleksi mandiri ini berbayar. Berbayar pendaftarannya, berbayar tinggi juga dari SNPTN dan SBMPTN. Makanya kenapa orang berlomba-lomba masuk SNPTN dan SBMPTN. Karena bayarannya murah dan sangat ringan untuk orang tua membayar uang sekolahnya. Kalau di seleksi mandiri, nah ini kadang-kadang ada yang sampai 100 juta. Itu ITS loh, tahun kemarin. Ya, sampai sini mulai minggu depan Ibu akan menjelaskan satu demi satu. Dan kalau kamu ingin mulai bertanya, boleh Anda chat ke Ibu langsung. Ini SNPTN, SBM, seleksi mandiri, dan sebagainya. Minggu depan Ibu jelaskan tentang jalur-jalur. Paham ya? Nah, buat kamu semua yang sudah kelas 12, ingat loh, waktu Anda sangat singkat. Waktu Anda hanya sampai bulan Desember, Januari sudah full dengan segala macam tryout dan sebagainya. Raih mimpimu, kesempatan itu bukan hanya lewat SNPTN, tapi berbagai jalur akan menantimu. Yang penting usahamu ada. Karena masa depan ditentukan oleh usahamu dari sekarang. Dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan berusaha. Karena orang berhasil itu adalah perjuangan. Dan perjuangan tidak ada yang mulus. Perjuangan itu adalah naik turun. Sama seperti perjuangan hidupmu. Bagaimana waktu kamu kecil, kamu berjalan jatuh, bangun, dan akhirnya kamu bisa berjalan dengan baik. Sama seperti kamu naik sepeda, tidak ada orang naik sepeda atau motor langsung pintar, tapi semua harus melalui proses jatuh dan berdarah baru pintar. Jadi berusahalah selalu, raih mimpimu, karena semuanya itu hanya kamu peroleh melalui usaha the best. Makasih.